Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Cryptocurrency market dalam 24 jam terakhir cenderung bergerak sideways. Tidak banyak pergerakan signifikan yang bisa kita perhatikan, tetapi menurut saya ada clue penting di belakang layar yang menurut saya wajib kalian ketahui. Dan ini tentunya akan berdampak juga dengan pergerakan harga berikutnya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mengetahui apa clue tersebut, stay tune terus sampai akhir video. Dan sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,01%. Nah, di top 10 coin kita melihat keadaannya sebenarnya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan penurunan dan kenaikannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan menjadikan hari ini Cardano sebagai top performer, teman-teman, dengan kenaikan 3,04% menuju 0,27 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebagai reminder saja untuk teman-teman semua bahwa ini adalah salah satu minggu yang sangat penting untuk cryptocurrency. Seperti yang juga disampaikan oleh Miles Dutcher di Twitter. This is a huge week for crypto. Tuesday, kita akan mendapatkan data CPI. Akan ada Binance US hearing. Kemudian di hari Rabu ada US PPI data. Ada FOMC meeting. Hari Kamis US jobless claim, US retail sales data. Semuanya bakalan dirilis di minggu ini. Start besok, teman-teman. Besok kita sudah akan melihat data CPI, dan keesokan harinya akan ada PPI, dan dini harinya, Kamis dini hari kalau tidak salah, kita akan melihat FOMC meeting dan juga Fed interest rate decision. Diikuti juga hari Kamisnya akan ada jobless claim dan juga US retail sales data. Tentunya, kalau misalnya kita lihat, ini semuanya adalah dominan data ekonomi dari Amerika Serikat, teman-teman. Yang tentunya kalau kalian pikirkan, kenapa bisa berpengaruh langsung kok ke kripto? Sebenarnya tidak berpengaruh langsung gitu. Tetapi, teman-teman, kita perlu tahu ini pengaruhnya langsung pasti ke perekonomian Amerika, yang kemudian berpengaruh ke stock market Amerika, yang tentunya kita tahu juga stock market Amerika itu korelasinya sampai sekarang masih cukup kuat juga dengan cryptocurrency. Sehingga kenapa data-data dari Amerika Serikat itu, yang terutama yang besar-besar seperti ini, juga mempengaruhi pergerakan cryptocurrency secara general gitu. Dan minggu ini kemungkinan kita bakalan melihat volatility yang cukup tinggi. Tetapi kalau misalnya kalian kulik lebih jauh, teman-teman, kalian kalau benar-benar lihat ya headlines di beberapa media massa selama 1 atau 2 minggu terakhir, itu saya bisa katakan dominan itu semuanya negatif, terutama untuk yang berkaitan dengan stock market Amerika. Pertama di sini, JP Morgan bond chief Bob Michele sees worrying echoes of 2008 in market calm. The current market reminds Bob Michele, chief of investment officer for JP Morgan Chase, massive asset management arm, of a deceptive lull during 2008 financial crisis. Jadi kita tahu di tahun 2008 itu stock market Amerika itu drop luar biasa dalam, teman-teman. Bahkan 40-50%. Dan menurut analis dari JP Morgan ini, gitu ya, dia adalah CIO, Chief Investment Officer dari JP Morgan, menyatakan bahwa ini mengingatkan, artinya keadaan market sekarang itu mengingatkan dia terhadap apa yang terjadi di tahun 2008. Artinya dia mau menyatakan bahwa kesimpulannya dia bisa melihat market, atau terutama di stock market Amerika itu crash lebih dalam. Tidak hanya sampai di sini, teman-teman. Kalian lihat juga yang lainnya, headline-nya apa? Don't chase this equity rally. Wells Fargo strategist has a warning for investors ahead of Fed meeting. Jadi setelah tadi JP Morgan, kali ini Wells Fargo strategisnya menyampaikan, jangan kalian kejar nih rally yang sedang terjadi di stock market. Kita tahu bahwa stock market beberapa bulan terakhir itu cenderung dalam keadaan bullish gitu ya. Beberapa bulan terakhir kita cenderung mendapatkan bounce yang luar biasa kencang, dan juga sekarang tidak sampai 20% lagi menuju ke all time high yang baru. Tetapi kalau kalian lihat strategisnya Wells Fargo
menyampaikan jangan sampai kalian kejar rally ini. Kalau yang tadi JP Morgan mengatakan apa? Ini mengingatkan saya dengan apa yang terjadi di tahun 2008. Artinya, dua-duanya bearish. Oke? Dan kalau kalian lihat lagi yang di tempat lain, how a hawkish Fed could kill a baby bull market rally in US stocks. Ini di Market Watch. Dan menyampaikan bahwa kalau misalnya the Fed nanti hawkish, ini akan bisa membunuh baby bull market rally di stock market Amerika Serikat. Nah, dari sekian yang saya tunjukkan dari tadi, teman-teman, apa yang pengen saya sampaikan? Bahwa sekarang, atau mungkin beberapa hari terakhir, kalian akan ketemu banyak sekali headline di mana-mana yang menyebarkan fear. Semuanya negatif. Semuanya mengatakan bahwa stock market bakalan crash, cryptocurrency bakalan crash, uncertainty di mana-mana. Tidak hanya di sini, tidak hanya media massa yang memberikan headline seperti ini. Tapi kita juga tahu di sektor kripto masih juga banyak uncertainty yang sedang terjadi. Yang terbaru adalah SEC mempermasalahkan Binance dan juga Coinbase. Juga tentunya mempermasalahkan berbagai altcoin yang dikategorikan sebagai sekuritas. Belum lagi soal geopolitik, belum lagi soal perekonomian Amerika, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi teman-teman, sentimen di market itu dalam keadaan extreme fear sekarang, kalau bisa saya katakan. Semuanya hampir dominan ya, itu cenderung dalam keadaan bearish. Tapi sekali lagi, biasanya teman-teman ketika itu yang terjadi, justru yang kemudian berikutnya terjadi di market adalah rally gitu. Quotes-nya sekali lagi, be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Kalian harus serakah ketika orang sedang ketakutan. Kalian harus ketakutan ketika orang-orang lagi serakah. Nah, ini adalah kondisi kebalikan daripada yang kita lihat di tahun 2021, teman-teman. Di pertengahan 2021, semuanya euforia. Beritanya semuanya positif. Media massa semuanya selalu mengatakan all time high, all time high, all time high. Beritanya selalu positif. Dan yang terjadi berikutnya, kita justru mendapatkan top dari bull market pada saat itu dan kemudian crash menuju ke bear market. Dan untuk kali ini, semuanya negatif gitu. Walaupun sekali lagi teman-teman, tidak ada garansi bahwa ini adalah berarti kita sudah ketemu dengan bottom bear market, tapi yang terlihat di sini semuanya dominan bearish gitu. Nah, pertanyaannya, apakah benar-benar akan sesuai dengan prediksi para analis di sini, ataukah sekali lagi kita akan tertipu nih sama mereka-mereka yang selalu menyampaikan hal yang kebalikannya? Biasanya mereka bilangnya bearish, justru harusnya bullish. Biasa mereka bilangnya bullish, harusnya bearish. Belum lagi Jim Cramer yang mengatakan bahwa kalian harus segera mungkin keluar dari kripto. Kalau misalnya kalian masih mampu bertahan sampai sekarang, teman-teman, secara mental kalian tidak tergoyahkan, saya bisa acungkan jempol untuk kalian. Kalian sudah melalui banyak sekali hal yang terjadi di terutama sektor kripto dari tahun 2021 hingga sekarang. Terutama yang masuk mungkin di all time high 2021. Kalau kalian masih mampu bertahan sampai sekarang, kalian luar biasa. Kalian sudah melewati banyak sekali hal. Kalian melewatkan collapse-nya FTX. Kalian sudah melewatkan crash-nya Luna. Kalian sudah melewati yang namanya FUD soal China bans crypto. Dan lain sebagainya. Sampai sekarang kalian masih mampu bertahan. Kalau saya pribadi, sekali lagi teman-teman, saya justru jadikan ini sebagai peluang untuk mendapatkan altcoin yang saya mau serok dengan harga yang lebih murah. 1-2 minggu yang lalu kita mungkin tidak akan mendapatkan harga yang semurah ini. Rata-rata diskon 20-30% bahkan. Walaupun sekali lagi teman-teman, belum tentu kita sudah ketemu dengan bottom, tapi bagi saya akan melakukan dollar cost averaging ketika saya mendapatkan atau menilai harganya sudah tergolong cukup murah. Kalian jangan terjebak untuk mau menebak di mana bottomnya, karena nggak ada satu orang pun yang tahu. Cuman simpelnya adalah buying low, selling high. Dan saya bisa katakan, harusnya altcoin dengan posisi yang sekarang itu berada di keadaan yang low. Bisa jadi bukan the lowest, tapi di area yang sudah low. Kalau turun lagi, ya kita bisa serok lagi.
Karena sekali lagi teman-teman, saya selalu sarankan untuk teman-teman yang berinvestasi, pastikan ada minimal 10-20% itu disisakan dalam bentuk cash. Untuk menjaga-jaga, supaya kalau ada sesuatu yang terjadi, kita melihat market drop dalam, kalian masih punya liquidity untuk bisa menyerok dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Saya tahu kadang-kadang mungkin kalian punya kegelisahan gitu. Aduh kok, saya takutnya justru nggak dapat lagi harga segini, saya mau all in aja deh. Tapi teman-teman, kita sekali lagi nggak bakalan tahu bottomnya yang paling rendah itu sebelah mana gitu. Tetap harus disediakan dry liquidity. Atau kalian harus sisakan uang yang memang kalian bisa pakai ketika nanti ada crash atau koreksi yang lebih dalam yang terjadi. Sisakan cash di portofolio kalian. Oke, jadi itu yang mau saya ingatkan untuk kalian semua, bahwa di beberapa hari terakhir cenderung media massa pengen mempicture sentimen itu sangat amat negatif. Semuanya bearish. Headline-nya juga semuanya menakut-nakutin. Tapi kalau saya pribadi, saya justru jadikan ini sebagai sebuah peluang. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian memang kita akan melihat stock market itu kembali drop dan membentuk lower low baru, diikuti juga crash cryptocurrency, ataukah ini semuanya hanya trik dari para whales untuk menipu kita untuk menjual dan mereka bisa menyerok dengan harga yang lebih murah? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan ini hanya untuk sedikit saran saja dari Pentoshi. Your job is to be as objective as possible with the information on hand. The problem is, people trade coins they love, and they can see this emotion aside for said coin or token. And therefore, they are unlikely to be rational and objective when trading it. Equals probable losses. Jadi tugas kalian itu cuma satu sekarang, teman-teman. Kalian harus objektif terhadap semua informasi yang kalian punya sekarang. Permasalahannya adalah menurut Pentoshi, people atau orang-orang itu nge-trade koin yang mereka suka dan mereka tidak bisa mengesampingkan emosi mereka ketika trading koin tersebut karena mereka suka nih koin itu gitu. Mungkin katanya, wah projectnya solid banget gitu, kok nggak mungkin ini turun lagi, dan lain sebagainya. Jadi emosinya yang bermain. Sehingga mereka nggak bisa objektif, dan biasanya justru itu membawa petaka gitu. Ini sekali lagi mengingatkan teman-teman, bahwa kalaupun seyakin apapun kalian dengan sebuah project gitu ya, juga jangan all in gitu. Tetap disarankan untuk melakukan apa? Diversifikasi pertama. Yang kedua, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus objektif dengan keadaan yang ada. Ketika dikasih harga yang murah, kalian harus rasional gitu. Kalian mau beli atau tidak? Dan apa kalian memang udah punya planning kemarin mau membeli dengan harga yang tertentu? Kalau misalnya sudah nyampe ke target pembelian kalian harganya, ya eksekusi gitu. Jangan sampai rasa emosi kalian itu mengambil kendali. Karena kalau misalnya kalian biarkan emosi kalian mengambil kendali, maka biasanya kalian justru tidak membeli ketika harganya sudah dikasih gitu. Misalnya kalian katakan kemarin, kok saya mau beli Bitcoin di harga 15.000 misalnya. Kemarin ketika misalnya Bitcoin masih di 69. Saya mau belinya di 20.000 aja deh kok gitu. Tapi ketika dikasih harga 20.000, kalian justru kayak, aduh kok ngeri juga ya beli di 20.000, takutnya malah drop lagi gitu. Nah itu adalah satu sisi lain lagi, dan berkebalikan dengan yang tadi kita bahas. Kalau yang tadi, kalian terlalu overconfidence dan all in. Karena merasa udah yakin ini udah pasti bottomnya kok. Nah di sisi lain, ada juga yang terlalu ketakutan gitu. Ketika sudah dikasih harga yang dimau, justru nggak mau membeli. Kenapa? Karena katanya, kok ini bisa turun lagi nih takutnya kok. Nah, kalian harus di tengahnya gitu guys. Jangan sampai terlalu takut, jangan juga sampai terlalu greedy. Harus objektif. Oke, so itu adalah beberapa wejangan yang mudah-mudahan ya bisa membantu kalian secara mental gitu. Dan juga bisa mengingatkan kalian kembali bahwa kita ini bukan yang punya market gitu guys. Market akan bergerak sesuai kemauan dia. Kita cuma bisa ngikut doang. Kita juga nggak bakalan tahu bottomnya sebelah mana, kemudian topnya sebelah mana. Cuma kita bisa yang bisa kita kontrol hanya settingan portofolio kita.
supaya kita bisa siap dengan segala skenario yang bisa terjadi. Itu aja. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai langsung aja dari 1 hour chart. Nah, untuk teman-teman yang nonton video saya kemarin, saya sudah sampaikan bahwa saya secara pribadi melihat Bitcoin itu cenderung sebenarnya akan dalam keadaan sideways. Tetapi kalau short term banget, memang saya melihat akan ada rally untuk at least nge-retest ke sekitaran area high di sini dan kemudian kembali drop. Dan kita sekarang sudah persis melakukan hal tersebut, teman-teman. Oke, skenario yang kita bahas kemarin sudah persis terjadi. Dan untuk sementara, sekali lagi teman-teman, view saya belum berubah. Saya belum merasa bahwa kita akan kembali reverse ke atas sebelum saya dikasih clue oleh market. Jadi yang saya lihat justru sekarang adalah kembali potensial bearish continuation pattern itu tercipta. Kalau kita kembali 1-2 hari kemudian mendapatkan konsolidasi di sekitaran area di sini, which is sebenarnya tidak terlalu tinggi ya probability-nya. Kenapa? Karena besok kita sudah akan mendapatkan data CPI. Jadi mungkin sampai besok ya kita akan melihat volume cenderung rendah, yang berarti juga sekali lagi bukan saat yang ideal bagi teman-teman yang mau day trading atau swing untuk mencari setup. Ini mungkin lebih hanya condong ke orang-orang yang suka scalping gitu. Tapi kalau memang yang kita dikasih sebuah bearish continuation pattern hari ini, kemudian kita mendapatkan breakdown dari area tersebut, maka ini adalah pertanda bahwa Bitcoin sudah siap untuk membuat lower low baru. Ini adalah area low terakhir 25.400-an. Dan kita kemungkinan akan menuju ke sekitaran area 24.700 sampai 24.000 dolar. Sekali lagi teman-teman, di sini saya sudah akan start untuk mencari peluang untuk swing long. Oke, peluang untuk swing long. Karena bagi saya, untuk pergerakan harga yang sekarang, di time frame yang lebih besar, itu kita masih cenderung membentuk yang namanya bull flag. Artinya, sekali lagi secara midterm, saya masih expect bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Hanya saja pertanyaannya, apakah koreksi yang kita lihat di sini sudah selesai, ataukah kita akan membuat satu lagi lower low baru pada saat itu kita akan kembali bounce dan membentuk higher high. Ini yang saya sedang cari, sebuah trade dengan RR yang harusnya bakalan lumayan besar gitu. Dan ketika biasanya sebuah tren berlanjut, maka pergerakannya bisa seimpulsif ini, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi secara midterm saya masih cenderung bullish selama kita akan mampu maintain di atas area ini. Kalau kita bahas sekarang untuk short term banget gitu ya, sebenarnya saya masih juga melihat Bitcoin kalau misalnya mampu untuk break di atas area trendline di sini, akan kembali mencoba untuk membuat retest ke area 26.200 di sini. Tapi ini sangat tidak ideal untuk di trade, teman-teman. Ya kecuali kalian scalping lah ya. Mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk kembali menerkam ke sekitaran area 26.200 gitu ya. Tetapi ketika sudah break di atas area tersebut, kalian harus hati-hati. Terutama apabila kenaikan yang kita lihat itu cenderung dalam keadaan korektif. Karena bisa jadi itu adalah sudah penyelesaian dari koreksi di sini. Dan kita akan melanjutkan penurunan dari sana. Nah, yang bisa menginvalidasi skenario ini apa? Yang bisa menginvalidasi adalah teman-teman, kalau misalnya kita kemudian mendapatkan ada rally yang sangat impulsif. Dan kemudian kembali closing di atas area 26.400 atau 500-an. Kita coba cek daily level itu sebelah mana. 500-an, sorry, di sini. Jika kita kembali closing di atas area tersebut dan consolidate, nah ini bisa menginvalidasi skenario yang tadi saya sampaikan, yaitu adalah kita akan melanjutkan penurunan dari situ. Tapi untuk sekarang probability-nya sekali lagi masih menurut saya lebih besar bahwa kita akan melanjutkan penurunan. At least sampai besok gitu. Karena besok kita sudah akan mendapatkan data CPI yang biasanya bisa ya menggerakkan market sesuka hati gitu, teman-teman. Yang bisa aja price action-nya bearish, tetapi karena CPI-nya keluarnya bagus, kita kemudian mendapatkan rally. Ya kalau misalnya teman-teman mau cari yang konservatif setup-nya, ya mungkin bisa menunggu ketika nanti CPI-nya sudah dirilis, Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference-nya sudah selesai, baru dari sana cari setup lagi.
Karena kalau kalian cari setup sekarang, kalian harus khawatir dengan nanti pergerakan di CPI yang bisa saja zigzag, kemudian juga pergerakan di Fed Interest Rate Decision, FOMC Press Conference yang juga bisa menghasilkan pergerakan yang zigzag. Jadi idealnya sebenarnya sekarang yang kita cari itu justru adalah peluang untuk swing, teman-teman, bukan untuk scalping. Kalau kalian scalping, saya rasa kalian harus cepat-cepat gitu, cepat tanggap gitu. Kalau misalnya mendekati sudah jam-jam kita akan merilis data-data seperti yang tadi saya sebutkan, CPI atau FOMC dan lain sebagainya, disarankan untuk sudah closing. Dan juga in day trading sama aja. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Untuk short term banget, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk start merangkak naik dari sini. Kembali menuju ke sekitaran area 26.200. Dari sana kita akan lihat lagi apa pergerakan yang bakalan dibuat oleh Bitcoin berikutnya. Tapi cenderung, kalau misalnya kita lihat di 1 hour, saya masih expect sampai besok kita akan sideways cenderung. Oke? So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.